saudara-saudara, ini yang kedua. Jadi penting buat kita untuk senantiasa menjaga hati nurani yang murni. Penting buat kita untuk menjaga kesucian hati di dalam baik hubungan kita dengan Tuhan maupun hubungan kita dengan sesama. Ya, saudara-saudara. Saya tertarik untuk sedikit sebelum saya lanjutkan belajar dari Paulus. Saya ajak saudara-saudara buka Kisah Rasul. Ya, Kisah Rasul. Di buku yang dikirim ke saya, ya tidak membahas ini. Tapi sementara saya mulai mempelajari, Tuhan ingatkan saya. Coba buka Kisah Rasul pasal yang ke-24. Kisah Rasul pasal 24 ayat yang ke-16. Dikatakan gini, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Saudara, kenapa? Pernah nggak saudara bertanya-tanya, kenapa Rasul Paulus mau menjaga hati nurani yang murni di hadapan Allah, tapi juga di hadapan manusia? Supaya saudara-saudara, pelayanannya berkenan kepada Tuhan. Makanya saudara-saudara, dia berusaha untuk akhirnya terbuka. Dia berusaha untuk mengadakan rekonsiliasi kepada orang-orang yang dulunya mungkin pernah dia kecewakan, dulunya pun mungkin dia pernah sakiti. Coba bisa bayangkan saudara-saudara kalau Paulus tidak berusaha untuk membangun hubungan, mengadakan rekonsiliasi, menyatakan apa adanya saudara-saudara, memberitahukan pertobatannya, memberitahukan pengalamannya dengan Tuhan, memberitahukan aibnya yang dulu di hadapan begitu banyak orang. Bisa bayangin nih saudara-saudara, ketika dia khotbah, ada orang-orang atau dengar keluarga-keluarga yang dengar khotbahnya dia, mungkin mereka buang ludah di hadapan Paulus. Mungkin mereka akhirnya mengejek Paulus, menghina Paulus, mengingat latar belakangnya. Tetapi saudara-saudara, karena Paulus menjaga hati nuraninya murni, dia mau mengadakan rekonsiliasi, dia mau mengadakan pembenahan di dalam hati, maka saudara-saudara, dia tidak ragu untuk berbicara tentang kebenaran. Dia tidak ragu untuk berbicara tentang kekudusan. Kenapa saudara-saudara? Karena dia telah memperlihatkan hatinya, ketulusan hatinya, kebenaran hatinya, bahwa dia adalah orang-orang yang mau betul-betul bertobat. Dia telah menyerahkan diri kepada Tuhan. Sehingga ketika ada orang menuduh dia yang tidak, dia tetap oke. Dia tetap survive. Dia tetap maju. Kenapa? Karena dia merasa bahwa Tuhan melihat sampai jauh ke dalam hati. Nah, saudara-saudara, saya akan sambung beberapa hal yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, saudara-saudara, di dalam perikop yang kita bahas, ada 3 contoh. Saya berharap saudara-saudara dalam waktu singkat, 3 contoh ini bisa memberkati kita bagaimana pentingnya bukan cuma melakukan apa yang kelihatan, tetapi juga memperhatikan apa yang ada di dalam. Soal kemurnian hati, kesucian hati. Ya, yang pertama saudara-saudara, di dalam perikop tadi Matius 5, contoh yang pertama, soal pembunuhan. Tuhan Yesus berkata, hukum Taurat bilang, jangan membunuh. Ya, saudara-saudara. Tapi, saudara-saudara, Tuhan akhirnya menegaskan, yes, aku itu setuju dengan jangan membunuh. Tapi, Tuhan berkata, ada sesuatu yang juga jauh lebih penting dari sekedar kamu tuh ya nggak bunuh orang, nggak tikam orang. Apa itu saudara-saudara? Soal apa?
soal kemarahan dan kebencian. Kalau saudara baca di dalam, coba lihat ayat yang ke Matius 5, tadi, ayat yang coba kita perhatikan soal pembunuhan tadi. Matius 5, lihat ayat yang ke-21. Kamu telah mendengar yang difirmankan Tuhan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Jelas ini sebuah pelanggaran yang sangat serius di hadapan Tuhan, membunuh. Membunuh itu dosa yang membawa dampak yang sangat buruk. Jelas, saudara-saudara. Kenapa? Bagi orang yang mati, yang dibunuh, tentu menghilangkan kesempatan untuk dia berkarya. Padahal karya selama hidup itu menentukan kualitas, ya, menentukan kemuliaan, menentukan upah di dalam kekekalan, bukan cuma seumur hidup 70 tahun atau 80 tahun, tapi bermiliar-miliar tahun. Jadi ketika orang dibunuh, itu orang yang mati itu kehilangan kesempatan untuk berkarya buat kekekalan. Kenapa di mata Tuhan membunuh itu begitu yang menjadi perhatian, berdampak buruk, melukai orang-orang yang ditinggalkan? Coba, keluarganya 8-8-nya terluka, belum keluarga besarnya terluka. Kita tahu banyak peristiwa, ada orang dibunuh, wah keluarga besarnya terluka, marah, walaupun pembunuhnya akhirnya dibunuh 20 tahun. Ya saudara-saudara, keluarganya bisa juga nggak rela. Mereka nuntut, wah hukuman mati. Kenapa? Karena terluka. Jadi dampak dosa membunuh itu wah begitu besar. Dan memperburuk situasi. Nah saudara-saudara, di mata Tuhan Yesus, dengar ya, bukan cuma membunuh secara hurufiah yang membahayakan, yang berdampak sangat jahat di mata Tuhan. Oh, jangan membunuh, ya, orang tikam orang dengan pisau, tembak orang. Bukan cuma itu, tapi Tuhan berkata begini, tetapi aku berkata kepada setiap orang yang marah terhadap saudaranya, harus dihukum. Atau siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir lo, atau apalah, ya, seperti itu, harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka. Ya Tuhan Tuhan itu tidak sedang menyamakan ngomongin orang dasar lu atau mengata-ngatai orang itu sama dengan membunuh, bukan. Tetapi Tuhan sedang mau mengatakan kepada kita, saudara-saudara, bahwa ada prinsip yang sama, yang sama dengan sebuah pembunuhan. Apa itu? Akar dari membunuh itu bicara tentang kebencian. Akar dari membunuh itu bicara tentang kemarahan. Ya, akar dari membunuh adalah bicara tentang penindasan, ya, terhadap orang-orang yang dia benci. Ini yang sama, saudara-saudara, buruknya dengan tindakan membunuh. Coba kita buka bersama-sama di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Dikatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Coba lihat. Ini bukan tindakan nikam orang. Tapi Alkitab berkata, siapa yang membenci saudaranya adalah pembunuh. Jadi kebenaran yang mau disampaikan kepada Tuhan, itu bicara tentang hati yang merupakan akar dari tindakan membunuh. Membunuh sebagai tindakan yang semena-mena, penindasan terhadap orang yang dibunuh. Membunuh atas dasar kebencian, kemarahan.
Itu yang disoroti oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, jauh lebih penting untuk menjaga hati kita. Sebab you udah usah bunuh orang. You benci orang. You pengen orang itu akhirnya menderita. You pengen orang itu akhirnya hidup di dalam kemalangan. Sebenarnya kita dikategorikan sebagai pembunuh. Itu sebabnya saudara-saudara, mari kita jaga hati kita. Lalu apa lagi saudara-saudara? Makanya saudara-saudara, penting buat kita menjaga mulut kita. Agar jangan sampai kita akhirnya menindas orang, melecehkan orang. Ya saudara-saudara, melakukan kekerasan secara verbal yang akhirnya melukai orang, mematikan karakter seseorang. Kalau saudara perhatikan di dalam Yakobus pasal yang ketiga, Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau jadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuh. Kita mengekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat kapal-kapal besar, walaupun amat besar, dia digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun bisa seperti api dan seterusnya.